Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah alladzi anzala ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah salat Isya rahimahumullah yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kembali pada malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita, salat Isya secara berjamaah. Sekaligus nanti kita melaksanakan qiyamul lail, salat tarawih pada malam hari ini. Mudah-mudahan aktivitas amaliyah kita di bulan Ramadan ini insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik kepada keluarganya maupun kepada para sahabatnya, dan insyaallah kepada kita pengikutnya yang selalu istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah hingga nantinya Rasulullah akan istiqomah memberikan syafaat kepada kita di yaumil akhir. Hadirin iman, tanpa terasa kita memasuki Ramadan 1447 Hijriah ini. Terasa begitu cepat, waktu itu berlalu begitu cepat. Dan kalau kita lihat, ketika waktu ini sudah berlalu begitu cepat, disinilah sebenarnya itu sudah terdapat yang namanya tanda-tanda akhir zaman. Artinya tanda-tanda kiamat itu sudah semakin dekat. Sudah banyak yang kita lihat pada saat ini. Tanda-tanda kiamat itu akan segera hadir. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, setidaknya Rasulullah memberikan gambaran, memberikan catatan kepada kita umat Muslim, umat Rasulullah, bahwa beliau mengatakan tanda-tanda atau ciri-ciri kiamat itu akan segera hadir. Yang pertama, Rasulullah mengatakan bahwa akan banyak dicabutnya ilmu. Jadi Rasulullah mengatakan akan banyak dicabutnya ilmu. Dan para ulama, para asatidz, para ahli tafsir mengatakan bahwa ketika Rasulullah mengatakan akan banyak dicabutnya ilmu, itu tandanya, artinya akan banyak para ulama, para dai, para asatidz, orang-orang yang ahli di dalam agama itu akan diwafatkan oleh Allah. Jadi kalau kita melihat, kalau kita mendengar banyak ulama, banyak ustadz, banyak kiai yang wafat, ini tanda-tanda kiamat akan segera hadir, karena ilmu akan dicabut oleh Allah. Ketika ilmu agama ini sudah dicabut, secara otomatis siapa lagi yang nanti akan membimbing kita dalam hal agamanya? Tidak ada. Ini salah satu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwa Allah akan mencabut ilmu, khususnya Allah akan mencabut ilmu agama yang dimiliki oleh para ustadz, oleh para dai, oleh para ulama. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan bahwa tanda-tanda atau ciri-ciri dunia ini akan berakhir, kata Rasulullah, akan banyak adanya kebodohan di sekeliling kita. Kita akan dikelilingi oleh orang-orang bodoh.
Ini hati-hati. Padahal banyak sekali orang-orang yang pintar, orang-orang yang pandai, tapi banyak juga orang yang merasa pintar, orang yang merasa lebih pandai. Hati-hati. Apalagi ketika kita baru mempunyai sedikit ilmu agama, seolah-olah kita sudah merasa paling pintar di dalam agama. Hati-hati. Jadi nggak boleh seperti itu. Sementara kebodohan-kebodohan ada di sekeliling kita. Makanya ketika kita sebagai orang yang pandai dalam beragama, ketika ada orang mungkin yang memprotes kita, mengklaim kita, padahal ilmunya tidak sebanding dengan ilmu kita, ini adalah tanda-tanda akhir zaman kata Rasulullah. Dikelilingi kita oleh orang-orang bodoh, orang-orang yang merasa sok pintar. Hanya hati-hati. Jangan sampai diri kita ini merasa orang yang paling sok pintar dalam hal apapun, apalagi dalam hal agama. Tidak baik kata Rasulullah SAW. Dan yang ketiga kata Rasulullah SAW, tanda-tanda atau ciri-ciri akhir zaman itu kata Rasulullah, maraknya akan terjadi yang namanya al-haraj. Dan sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma huwa al-haraj ya Rasulullah? Lalu Rasul mengatakan bahwa al-haraj itu adalah pembunuhan. Al-haraj adalah pembantaian. Nah, kalau kita lihat di akhir-akhir zaman ini sudah banyak terjadi yang namanya al-haraj. Sudah banyak yang namanya terjadi pembunuhan. Kita bisa lihat saudara-saudara kita di Palestina sana, walaupun sudah berstatus merdeka, tetap terjadi yang namanya al-haraj, pembantaian. Dan tidak hanya di Palestina, mungkin juga di Indonesia, mungkin juga di Jakarta ini banyak terjadi al-haraj, banyak terjadi pembunuhan. Kita bisa lihat gara-gara hal sepele sekarang ini orang melakukan yang namanya al-haraj, melakukan pembunuhan. Dan ini yang sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu, akan ada pembunuhan di mana-mana. Jadi jangan kaget kalau di lingkungan kita ada pembantaian, di lingkungan kita ada pembunuhan, di lingkungan kita ada al-haraj. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu, akan ada al-haraj. Inilah tanda-tanda akhir zaman yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan setidaknya ini menjadikan pelajaran bagi kita, ibrah bagi kita, bahwasanya kita ini sudah berada di akhir zaman. Rasul kita Rasul akhir zaman, la nabiyya ba'da. Tidak ada lagi Rasul selain Rasulullah SAW. Kita umat akhir zaman. Sudah berapa kali kita melakukan ibadah saum, sementara Rasulullah SAW dalam catatan sejarah Rasul hanya melaksanakan ibadah saum 9 kali. Ketika di tahun kedua Hijriah Allah memerintahkan saum dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah 183, disitulah diperintahkan ibadah saum. Rasul hanya 9 kali melaksanakan ibadah saum di dalam hidupnya. Kita sudah berapa kali? Ada nggak perubahan ketika kita melaksanakan Ramadan tahun ini dengan Ramadan tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya? Padahal ini sudah akhir zaman. Kita sudah mendekati akhir zaman. Mudah-mudahan Ramadan ini bukan Ramadan terakhir buat kita, tapi jadikanlah Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik buat kita, yang kita isi dengan amaliyah surga kita, dengan kebaikan-kebaikan kita,
Sehingga apa yang dikatakan oleh Rasulullah benar adanya. Banyak sekali sekarang para ustadz, para ulama yang sudah dipanggil oleh Allah. Banyak sekali kebodohan-kebodohan di samping kita yang merasa orang-orang paling pintar dalam beragama. Dan tentunya dapat kita lihat banyak sekali terjadi al-haras di sekitar kita. Mudah-mudahan Allah mematikan kita, Allah mewafatkan kita. Insya Allah wafatkan matinya kita dalam keadaan husnul khatimah. Nasallallahu wa fatum qarib billahi taufiq wal hidayah. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.